Shalom teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Aku percaya bahwasannya kalian di rumah masing-masing tetap mendapat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kalian, sehingga kalian boleh beribadah sekalipun live streaming. Dan hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, yuk semuanya mari kita persiapkan hati kita berdoa supaya Tuhan buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak muda-Mu, kami boleh hidup, kami boleh sehat, kami boleh kuat oleh karena kebaikan-Mu. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Sebentar kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu, kami buka hati kami Tuhan, untuk firman-Mu boleh menguasai kehidupan kami, untuk firman-Mu boleh mengambil alih kehidupan kami, supaya kami boleh dibentuk jadi anak-anak yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan, kami penuh dengan kelemahan, tetapi biarlah ketika firman itu masuk dalam hidup kami, masuk dalam hati kami, kami diajar oleh Roh Kudus untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu, kami siapkan jiwa raga kami, roh kami untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan semuanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang Allah sanggup menolong kita dari kebiasaan mengikat. Allah sanggup menolong kita dari kebiasaan yang mengikat. Loh, kenapa sih harus ditolong dari kebiasaan yang mengikat? Bukankah kebiasaan yang mengikat itu baik? Iya. Kalau dibagi memang ada kebiasaan yang mengikat yang baik, ada kebiasaan yang mengikat yang buruk. Kita harus bisa membedakan dan kita harus bisa tentukan, kita harus bisa tahu kita lagi ada di posisi yang mana. Apakah kita sedang ada di posisi kehidupan atau kebiasaan yang sedang mengikat kita dalam posisi yang negatif, ataukah yang dalam posisi yang positif. Kalau dalam posisi yang positif ya teruskan. Kalau yang negatif itu yang kita mau belajar sekarang. Karena sesuatu yang mengikat kita dari hal yang negatif itu membuat kita tidak nyaman dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah sukses di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam mengiring kepada Tuhan. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan di tempat ini kalau semua orang punya kebiasaan berbeda-beda. Bangun tidur, ada orang yang punya kebiasaan langsung olahraga. Kayaknya habis rebahan, kalau nggak langsung olahraga badannya pegel-pegel. Ada orang ya yang kebiasaannya pagi-pagi itu bangun tidur ya langsung seduh kopi, karena itu jadi hal yang nikmat bagi dirinya. Tapi ada juga orang yang langsung cari handphonenya. Pokoknya kalau nggak handphonenya nggak ketemu, emosinya langsung naik, darah tinggi. Karena sudah terikat di dalam hal-hal seperti itu. Ya, ada orang yang memang memiliki hal-hal positif di dalam kehidupannya, tapi ada juga orang yang sudah terikat di dalam hal-hal yang negatif. Ya, kebiasaan itu adalah aktivitas kita yang menjadi sifat yang dikerjakan terus-menerus, berulang-ulang, dan biasanya itu mengikat. Artinya apa? Kalau kita udah terikat di dalamnya, kita sulit untuk keluar. Artinya itu udah seperti kebutuhan primer, kayak makan loh. Kalau kita nggak kerjain itu kayak nggak hidup rasanya. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Allah sanggup menolong kita dari kebiasaan yang mengikat, terutama ya kebiasaan yang buruk dari seorang tokoh Alkitab, namanya Simson. Teman-teman, siapa sih yang nggak kenal Simson? Siapa sih yang nggak tahu karakternya yang kuat? Sampai banyak loh film-film tentang dia. Ya, banyak film yang mengangkat tema tentang kehidupannya. Karena apa? Banyak orang mengagumi kekuatannya. Simson ini adalah hakim Israel. Dia sebagai pemimpin Israel 20 tahun lamanya. Ya, dia ini seorang nazir Allah. Jadi sebelum dia lahir, dia udah dipilih sama Tuhan. Hebat enggak? Hebat. Karena apa? Karena dia sudah ditetapkan Tuhan, diurapi Tuhan, dipilih Tuhan untuk jadi orang yang hebat. Dia bahkan enggak terkalahkan. Dia seorang, musuhnya banyak, yang menang siapa? Simson. Kayak di film-film gitu. Kadang kita itu sesuatu yang mustahil, nggak mungkin satu orang mengalahkan banyak orang, nggak mungkin. Tapi kenyataannya firman Tuhan catat, Simson adalah orang yang kuat, adalah orang yang hebat. Tetapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita ikuti alur cerita kehidupan Simson, Simson hancur
Karena apa? Karena ada kebiasaan di dalam dirinya, ada karakter di dalam dirinya yang dia nggak mau buang, dia anggap sepele di dalam kehidupannya, sehingga itu mengikat dirinya dan apa? Dan itu menghancurkan kehidupannya. Dia menghilangkan perkenanan Allah kepadanya. Dia membuang dia membuang identitasnya sebagai nazir Allah hanya karena persoalan manusia. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan seperti itu? Simson ini orangnya gampang banget suka sama cewek. Ya, orang-orang muda, teman-teman sekalian, bukan cuma cowok aja ya, cewek-cewek. Mudah terpesona sama kecantikan. Mudah terpesona sama ketampanan. Melihat wajah, melihat apa yang di luar. Simson terikat akan hal yang itu. Ketika Simson menikahi gadis di Timna, ya, Simson jatuh cinta kepada dia. Tetapi si gadis ini kemudian membujuk Simson untuk memberitahukan jawaban dari teka-teki pernikahannya. Karena waktu itu Simson kasih teka-teki sama keluarganya, sama orang-orang Israel di situ, sama orang-orang di sekitar situ yang datang menghadiri acara itu. Dan apa yang terjadi? Awalnya Simson nggak kasih tahu. Tapi kemudian dibujuk, akhirnya dikasih tahu. Simson kalah di pendengaran. Simson kalah dalam bujuk rayu. Dan kemudian Simson juga nggak habis di situ. Dia pergi ke tempat yang nggak baik, teman-teman. Ya, dia melakukan hal yang tidak baik dengan seseorang gadis, dengan seseorang perempuan di Gaza. Kalau kata sekarang itu tempat pelacuran, itu bukan sesuatu yang baik. Padahal dia nazir yang dipilih Allah. Nah, yang terakhir adalah kisah yang paling populer ya, Delila. Ya, Delila. Delila ini berhasil membujuk Simson untuk kasih tahu apa sih kelemahan Simson. Awalnya sekali dua kali Simson nggak gubris. Simson malahan kasih tahu hal-hal yang nggak baik, yang nggak benar. Akhirnya gagal. Tapi pada ketika si Delila menangis, dia bilang kamu nggak cinta sama saya, kamu nggak begini sama saya. Akhirnya hati Simson luluh. Hati Simson luluh sama orang yang gak kenal Tuhan. Syukur kalau dia kenal Tuhan, dia pasti lakukan yang baik. Ini masalahnya enggak. Dia tidak kenal Tuhan, dia punya Tuhan yang lain. Wanita ini punya Tuhan yang lain. Tapi Simson jatuh. Akhirnya apa? Dicukurlah rambutnya yang gak pernah dicukur, yang sebagai tanda kenazirannya, sebagai tanda kekuatannya, lambang kekuatannya. Akhirnya dia lemah. Akhirnya apa teman-teman? Dia dibawa, dia dipermalukan, dia diolok-olok sampai matanya dicungkil loh. Sampai matanya dicungkil. Betapa malunya seorang orang yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan hanya karena terbujuk rayu. Hanya karena dia nggak bisa menempatkan dirinya pada situasi yang ada. Teman-teman, hari ini kita mau belajar dari Simson ya. Kakak ambil poin, saya ambil poin. Dari Simson kita belajar tentang satu. Sekalipun kita pahlawan, kita tetap punya kelemahan. Jangan pernah bilang aku ini rajin ke gereja. Jangan pernah bilang aku rajin berdoa kok. Mama papaku itu selalu doain aku. Teman-temanku, komunitasku itu orang-orang gereja. Jangan pernah salah. Orang-orang yang sering ke gereja pun, teman-temanmu pun punya kelemahan. Dan bisa jadi kelemahannya bisa membawamu, menyeretmu lebih dalam lagi kepada kelemahanmu dan akhirnya engkau jatuh. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekalipun engkau kuat, sekalipun engkau anggap dirimu aman, oh aku dilindungi sama Tuhan, aku kan udah berdoa sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Jangan pernah mengira engkau sekuat itu. Jangan pernah pikir kamu sekuat itu, kamu butuh Tuhan. Kamu butuh pertolongan Tuhan untuk bisa senantiasa membuat dirimu tetap yang ada dalam pandanganmu, kamu kuat. Jangan pernah mengira, karena Simson pun jatuh. Simson orang yang kuat, dipilih Tuhan lagi dari sejak dia belum ada di kandungan. Apalagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang masih ke gereja pun masih ya kalau ada teman, Kak ini datang nggak? Kalau ini datang aku datang. Itu bisa jadi hal yang sangat jadi bumerang buat kita. Jangan kita kira diri kita kuat. Ya kita harus ingat kita punya kelemahan. Jadi kita membutuhkan pribadi yang kuat. Siapa yang kuat? Hanya Tuhan. Yang kedua, jangan mudah diperdaya. Jangan mudah diperdaya. Kebiasaanmu itu seringkali memperdaya engkau. Jangan pikir, oh aku kok yang mengatur diriku. Enggak. Seringkali kalau kita ikuti keinginan kita lah yang berkuasa atas kita.
Jangan pikir kalau kita udah oh, aku main game, aku udah kasih waktuku seperti ini kok, aku baca komik, aku seperti ini kok. Atau mungkin kita buka situs-situs yang nggak baik tanda petik. Sekali doang kok. Abis ini nggak lagi, cuma lihat belajar. Alasannya belajar, karena aku belajar biologi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan hal itu kemudian jadi kebiasaan sebentar saja, mengikatmu, membawamu lebih dalam sehingga apa itu jadi kebiasaan. Bukan kamu yang mengatur kebiasaanmu, tapi kebiasaanmu yang buruk yang mengatur dirimu. Ini berbahaya. Aku mau katakan ini berbahaya. Jangan pernah jatuh ke dalam hal ini, karena apa? Kalau udah jatuh susah keluarnya. Ya, yang ketiga adalah apa yang kita belajar tentang Simson? Kita harus tetap di dalam Tuhan. Ketika Simson mengikuti keinginannya, kebiasaannya, itu dia sedang melangkah keluar daripada Tuhan. Tadi awalnya dia bersama Tuhan di dalam nih, di dalam. Tapi ketika dia lihat, oh cewek cantik, atau kalian mungkin, oh cowok ganteng. Iya kalau dia takut akan Tuhan. Kalau dia nggak takut akan Tuhan, kemudian kalian yang langkahkan kaki kalian. Kalian keluar dari Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan kalian. Kalianlah yang pergi melangkah. Jadi artinya kita sadar, kaki kita lah yang melangkah keluar daripada Tuhan. Untuk bisa kuat, untuk bisa lepaskan kebiasaan kita, kita harus tetap di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes, di luar aku kamu tidak mampu kerjakan apa-apa. Kamu itu cuma kayak ranting yang kering. Yang kalau gak berbuah, dibuang, dibakar. Cuma di dalam Tuhan kita mampu berbuah. Kalau kita pelajari kehidupan Simson, di akhir hidupnya memang mengenaskan. Tapi apa? Dia sadar, oh Tuhan aku berdosa, aku ini orang pilihan Tuhan. Aku ini Tuhan pilih, aku ini Tuhan sayang, tapi kenapa aku melangkah keluar kepada sesuatu yang gak baik? Akhirnya apa? Dia minta kepada, dia bilang seperti ini, Tuhan ingatlah kiranya apa yang sudah aku buat. Berilah aku kekuatan sekali ini lagi. Dan apa yang terjadi? Seorang dia mampu rubuhkan itu tempat orang-orang berkumpul ya di kuil Dagon yang ada. Dan apa yang terjadi? Beribu-ribu orang ditewaskan, perempuan, pria, orang-orang Filistin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Simson punya alasan sama Tuhan seperti ini. Tuhan ingatlah kiranya apa yang aku lakukan. Kalau adik-adik, kalau kalian, adakah kalian punya alasan yang kalian bisa katakan, Tuhan ingatlah kiranya ini. Kalau Simson punya alasan, apakah kalian punya? Jadi sebelum itu terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita belajar. Jangan mau diperdaya sama game, kuasai gamemu, kuasai gadgetmu. Jangan mau diperdaya sama teman-temanmu, kuasai dirimu. Bukan berarti memusuhi mereka, kuasai dirimu. Kalau yang baik ikuti, kalau yang tidak baik jangan ikuti. Karena kamu gak akan pernah mati kalau kamu gak ikuti dia. Karena kamu gak akan pernah berhenti sehat kalau kamu gak ikuti dia. Jadi tetap mari kita belajar, tetap di dalam Tuhan. Lepaskan dirimu dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Mari kita belajar untuk mengikatkan diri kita kepada Tuhan supaya senantiasa kehidupan kita ada di dalam terangnya Tuhan. Dan kita pun seperti Matius katakan menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia ini. Puji Tuhan, inilah yang jadi kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk jadi orang-orang yang takut akan Tuhan sehingga kita menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Puji Tuhan, inilah yang jadi kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Bapa, kami menyadari banyak keterbatasan di dalam kehidupan kami dan sering kali kami sok kuat di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami akan kesombongan kami, ampuni kami akan ketidakmampuan kami juga untuk mengikuti kebenaran firman-Mu. Lewat kebenaran firman ini kami belajar untuk terus berjuang bersama-sama dengan Tuhan, untuk tinggal di dalam Tuhan, dan senantiasa meminta perlindungan bahkan pertolongan kekuatan daripada Tuhan untuk memampukan kami menang di dalam Tuhan, menang atas kebiasaan-kebiasaan buruk kami, menang atas kebiasaan-kebiasaan yang mengikat kami. Kami lepaskan ikatan-ikatan dunia ini, kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk, tapi kami mengikatkan diri kami kepada firman Kristus yang menjadikan kami anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ini jadi kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa teman-teman yang dikasihi Tuhan. Semangat terus.